Salam semuanya. Haleluya, selamat sore saudara di tempat ini, juga yang ada di rumah yang sedang menyaksikan acara ini. Kami percaya saudara di tempat ini, saudara melihat acara ini karena saudara umat pilihan Allah, umat yang dicintai Tuhan. Amin. Haleluya. Hari ini kita mau datang kepada Tuhan, kita datang dengan penuh sukacita. Kita mempersembahkan tubuh, jiwa, roh kita menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Haleluya. Mari saudara kita mau satukan hati dalam doa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Bapa. Kalau sore hari ini kami hamba-hambamu boleh ada di tempat ini, sebagaimana kami ada semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kau hentar setiap kami tiba dengan sampai di sini dengan penuh sukacita. Biarlah hari ini Tuhan, kami boleh merasakan hadirat-Mu turun menjamah setiap kami. Kami buka hati kami buka jiwa kami, roh kami Tuhan, untuk menerima jamahan-Mu, untuk menerima kasih-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa, sore hari ini Kau hadir di tempat ini. Engkau menjamah setiap hati kami, memberkati ibadah pada sore hari ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Engkau yang beracara, Engkau yang berdaulat. Dan kami percaya Tuhan, setiap yang kami naikkan kepadamu menjadi bau-bau yang ada di hadapan Engkau. Dan kami siap memuji Tuhan. Yang siap dikatakan sama-sama. Amin. Haleluya. Beri sorak buat Tuhan. Haleluya. Mari saudara kita bangkit berdiri. Haleluya. Kita percaya bahwa kita adalah umat yang diberkati Tuhan, umat yang dilimpahi Tuhan. Haleluya, aku diberkati. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan
Haleluya, kita percaya bahwa kita adalah umat-umat yang diberkati Tuhan, amin. Umat-umat yang dicintai Tuhan, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya, Yesus, terima kasih Yesus. Engkaulah penolong kami Tuhan. Engkaulah penolong dalam hidup kami, Engkaulah kekuatan kami. Sore hari ini kami mau berseru kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku, kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku Tuhan, Kau pegang tangan, kau tuntun langkahku. tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahanan.
penyelamatku, penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Sekali lagi, Yesus, kepadamu kami mau berseru padamu Tuhan. Engkaulah penyelamat kami Tuhan. Dengan iman kami percaya, setiap anak-anakmu yakin dan percaya Engkaulah penyelamat kami Yesus. Terima kasih Yesus. Sepanjang umur hidupku terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Sekali lagi dengan segenap hati, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari sembah Dia, Kaulah segalanya, oh Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kaulah penolongku. Angkat suaramu, buka hatimu, sembah Dia. Dia suka dengan penyembahan kita. Agungkan nama Tuhan. Haleluya. Oh Yesus. Biarlah si dalammu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkaulah segalanya buat kami Yesus. Kami menyembah-Mu. Oh, haleluya. Biarlah pasikiara takayara lapa yara lapa. Biarlah pasikiara lapa 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 lapa. Jamah setiap kami Tuhan. Jamah setiap kami Yesus. Oh Yesus. Haleluya. 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 Biarlah pasikiara takayara lapa 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 lapa.
kita sambil angkat tangan kita katakan Kau segalanya Tuhan. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Ya Tuhan, kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Kaulah yang kumandang, ya Tuhan, selama hidupku. Katakan, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Tuhan Yesus, mengasihimu, memuliakanmu, itu jadi kerinduan kami Tuhan. Enggak tunggu nanti kalau kami mati ketemu Tuhan. Tapi sementara kami masih hidup, kami hidup mengasihi Tuhan. Sementara kami masih bisa melakukan banyak hal, kami jadi orang-orang yang berguna buat Tuhan. Kami berdoa malam hari ini ya Roh Kudus, biar Engkau yang bicara kepada setiap kami, setiap anak-anak-Mu. Nyatakan isi hatimu, nyatakan rencanamu Tuhan. Dan kami berdoa sepanjang firman ini disampaikan, Roh Kudus Engkau yang bicara, ada 1-2 hal Engkau bicara dalam hati kami, dan biar itu benar-benar jadi rema, jadi suara Tuhan yang kuat yang bicara kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat malam hari ini. Kami tahu Roh Kudus Engkau ada di tempat ini. Bukan cuma Engkau ada di tempat ini Roh Kudus. Kami mau berkata, kami menghormati Engkau. Engkau dihormati, Engkau diharapkan, Engkau disanjung di tempat ini Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan saudara duduk kembali. Puji Tuhan, hari ini Pak Lukas tidak bersama-sama dengan kita karena beliau ada tugas di Blora. Saya tugas di sini, jadi kami satu orang, kita bukan cuma berbagi tugas tapi kita berbagi anak hari ini. Jadi hari ini saya datang ke sini ditemani anak saya yang paling kecil. Bolehkah Misael Sean Hudson bangkit berdiri, tak kenalin dulu. Nah, ini anak saya paling kecil ini. Lah ya gitu, ya gayanya kayak gitu. Kita kasih tepuk tangan dulu boleh ya Bapak Ibu ya. Ini paling pemalu. Jadi kalau ada yang lihat-lihat gitu pasti dia bilang, apa lihat-lihat gitu. Ini yang paling pemalu, tapi baik dan mengasihi Tuhan. Cie gitu ya, promosinya gitu. Anak saya yang paling kecil ini masih kelas 1 SMP, ini yang paling kecil. Yang paling besar anak saya sudah 19 tahun gitu. Jadi saudara bisa kira-kira sendiri, saya bukan orang yang nikah muda, malah 2 minggu lalu, malah saya diulang tahun nih kok di sini ya. Saya masih terbayang-bayang itu. Nah, tapi hari ini kita akan melihat dari sebuah perikop, dan saya berharap sementara saudara baca perikop ini, sementara nanti ada hal-hal yang disampaikan dari perikop ini yang jadi kerinduan saya. Mungkin ada 1-2 hal itu kayak bicara kepada kita, ini gitu. Nah kalau ini, saya rindu saudara cepat-cepat keluarkan handphone saudara. Saudara bisa taruh itu di status saudara boleh. Saudara bisa taruh itu di WA suami, WA istrinya, istri, WA suaminya, mama, WA anaknya, anak, WA mamanya boleh. Itu pokoknya itu untuk mengingatkan kita sendiri. Kenapa? Karena hari ini orang itu lebih hafal apa yang ditulis di WA daripada kalau kita firman Tuhan ini kita catat di buku, keluar bisa lupa gitu. Tapi kalau kita habis WA itu kayak
tadi aku habis WA apa ya gitu. Apalagi nanti ada yang ngerespon, oh iya ini dan itu. Nah saudara nanti bisa saudara responnya sesudah ibadah. Tapi sementara ibadah mungkin ada 1-2 hal yang saudara dapatkan, saudara bisa tulis itu. Saya percaya bahwa status yang seperti itu lebih baik daripada status yang galau. Ya, ada yang kalau bikin status, teman saya bikin status gini, ya sudahlah. Nah gitu kan ya, ketoknya cuma sak kata, ya sudahlah. Tapi kan yang baca tuh kayak antara tahu-tahu kepo gitu loh saudara ya, tahu-tahu kepo, piye gitu loh. Nah ya tapi kita tahu bahwa itu sesuatu yang pasti tidak baik. Nah yuk kalau kita bikin statusnya yang enak-enak gitu, statusnya yang baik, yang membangun orang lain. Mari kita buka dalam 2 Raja-Raja 4. Kita akan baca mulai dari ayat yang pertama dan kita akan lihat ini bagian demi bagian. Bagian yang pertama, 2 Raja-Raja 4 mulai dari ayat yang pertama, salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati. Engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan, tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya apa-apa kecuali tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Lalu berkatalah Elisa, pergilah mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu, sesudah itu engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke segala bejana, mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana, maka berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu, diberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, pergilah jualah minyak itu, bayarlah hutangmu dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Amin. Ini sebuah perikop yang kita tahu, yang kita sering dengar, cerita tentang seorang jandanya nabi datang kepada Elisa karena dia ini terbelit hutang. Lalu bagaimana Elisa ini mengadakan mujizat dari minyaknya yang sedikit ini sampai bisa membayar hutangnya yang seharusnya itu sampai mengambil anaknya untuk menjadi budak. Dengan kata lain ini pasti hutang yang besar. Kalau enggak hutang besar enggak ambil anak. Kalau hutangnya kecil-kecil mungkin ambil lemari gitu ya, ambil kursi. Tapi ini hutang sampai mau ambil anak sebagai budak. Kita tahu bahwa hari itu kalau enggak orang kaya enggak punya budak. Dan kalau enggak benar-benar utangnya gede, anaknya enggak dijual sebagai budak. Hari itu wanita ini anaknya dijual sebagai budak karena memang utangnya terlalu banyak. Nah kita akan lihat bagian demi bagian. Kita lihat dulu ayat pertama, firman Tuhan bilang begini. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati, engkau ini tahu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan, tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua anakku menjadi budaknya. Lihat di sini. Ada hal-hal yang terjadi bukan karena kesalahan kita. Dan hal yang buruk itu terjadi kepada istrinya nabi. Jadi kalau saya bisa bayangkan kurang apa gitu ya. Itu istrinya nabi. Hari itu nabi enggak aneh-aneh. Mereka nabi bukan orang yang hidup yang foya-foya atau mereka yang hidup ngawur-ngawuran, bukan. Tetapi ini adalah seorang istri dari orang yang benar-benar sudah jaga hidup buat Tuhan. Tapi bisa-bisanya loh mereka dapat masalah yang sedemikian besar. Yang saya mau katakan begini, bad things happen to good people and also good things happen to bad people. Hal-hal yang buruk bisa datang kepada orang-orang yang baik, juga kelihatannya hal-hal yang baik itu bisa aja terjadi kepada orang-orang yang menurut kita tuh jahat. Tetapi itu tuh cuman life, ini tuh hidup.
kita tidak bisa mengontrol apa yang datang kepada kita. Ada banyak orang maunya mengontrol segala sesuatu tuh yang terjadi kepada hidup kita. Sehingga kalau ada yang buruk datang sama kita, lalu kita mulai berkata begini, kenapa Tuhan izinkan ini? Padahal, nah gitu kan ya, padahal aku ya sudah tenanan loh Tuhan, kurang apa aku? Kenapa aku sampai sakit kayak gini? Padahal aku sudah pelayanan. Kurang apa aku sama Tuhan? Kenapa kok sampai rumah tanggaku seperti ini? Padahal aku ini sudah enggak macam-macam. Nah gitu ya. Ada orang berkata lagi, kenapa bisnisku sampai bangkrut sampai kayak gini? Padahal saudara, kita tidak bisa mengontrol hal yang terjadi pada hidup kita. Bad things can happen to good people. Ada hal-hal buruk yang bisa terjadi pada orang-orang yang baik. Bahkan di sini firman Tuhan bilang ini bukan orang biasa. Tapi hari itu ini ya orang yang menjaga hidupnya sungguh-sungguh buat Tuhan. Ternyata orang itu bisa ada di dalam masalah yang sangat besar. Masalah kalau datang enggak pilih status kita, strata kita, kedudukan kita, seberapa kaya kita, latar belakang yang kita punya. Dia enggak pilih, dia bisa apa saja. Hari ini tadi Pak Lukas bagiin di Blora itu ada seorang dokter yang sangat terkenal, yang sangat muda, yang sangat namanya Richard Theo. Mungkin minggu lalu Pak Lukas cerita soal Richard Theo ya. Ada dokter di Singapura namanya Richard Theo yang dokter ini sangat terkenal dan usianya belum sampai 30 tahun dia sudah sukses berat jadi dokter apa? Dokter operasi plastik. Nah gitu kan, kalau hari ini saudara punya anak, saudara sekolahin dokter kasih tahu. Suruh operasi plastik aja kayaknya. Kayaknya kayak mendatang kayaknya bakalan laris gitu ya. Kenapa? Karena semua orang kepengen tampil sempurna hari-hari ini. Nah demikian juga ini dokter dia sempurnanya kayak gitu tiap tahun dia ganti mobil mewah. Tapi satu kali dia kena kanker dan tidak bisa sembuh. 30 tahun dia mati, dia meninggal. Saudara, kalau sudah ada penyakit datang, ada masalah datang, enggak pilih mobilmu berapa, bisamu apa, sekolahmu apa, uangmu berapa. Saya ingat waktu papa saya mau meninggal. Papa saya itu mau meninggal karena kanker lever. Begitu. Beliau dikasih sama Tuhan dispensasi 3 tahun tambahan umurnya tanpa rasa sakit sama sekali. Di mana orang lain dan tanpa diobati 100%. Di mana orang lain menghabiskan bermiliat-miliat untuk menambah 1 tahun dari umurnya. Papa saya dikasih dispensasi 3 tahun tanpa rasa sakit. Tapi ketika di endingnya itu kembali papa saya anfal di akhir dari 3 tahun itu dan kami bawa dia berulang-ulang masuk ke rumah sakit. Ketika kami bawa dia masuk ke rumah sakit berulang-ulang, dia berkata begini, "Dhisik duitku ki akeh," dia berkata begitu. Aku enggak pernah mikir kayak gini. Tapi dino iki waktu aku enggak punya uang, waktu uangku semua sudah tak persembahkan kepada Tuhan. Aku sakit dan aku tiap kali mertombo, aku harus mikir uangku. Dia bilang gitu. Saudara, hari itu tampaknya buat kami itu jelek. Harusnya kami bisa bilang sama Tuhan, Tuhan kami udah nabur kok bertahun-tahun. Kami sudah ngasih hidup ndak aneh-aneh, ndak neko-neko bertahun-tahun. Kenapa berakhir seperti ini? Bisa aja kita bertanya sama Tuhan hal yang kayak gitu. Nah saudara, ada masalah-masalah yang datang di mana sebetulnya itu sedang membantu kita sendiri untuk melihat yang sebelumnya kita tidak bisa lihat. Kita perlu melihatnya dengan caranya Tuhan. Jadi kalau ada masalah-masalah datang, mari punya respon yang gini, jangan menyalahkan siapa-siapa dulu. Punya respon itu yang beraksi, bukan hanya bereaksi. Banyak orang itu bisanya bereaksi, kalau disakiti bereaksi, Tapi tidak beraksi, tidak melakukan apa-apa sebetulnya. Karena dia cuma memberikan respon terhadap rasa sakit saja. Kalau setiap kali ada hal-hal yang buruk terjadi,
jangan cepat-cepat bereaksi. Tanya Tuhan, Tuhan aksiku apa harusnya? Lihat dengan caranya Tuhan. Dikatakan 2 anaknya mau diambil sebagai budak. Kenapa 2 anaknya diambil sebagai budak? Tadi saya bilang karena utangnya banyak banget, dan yang kedua karena emang sudah gak ada lagi yang mau diambil dari rumahnya itu. Coba hari itu misalnya dia masih punya TV, yang diambil pasti TV-nya. Ya toh? Kalau hari itu dia masih punya mas-masan, dia masih punya perhiasan, pasti itu yang diambil. Dia masih punya kulkas, pasti itu yang diambil. Saya ingat ada seorang yang gak bisa bayar tagihan di tempat saya, saudara. Lalu kami tagih gitu kan. Sudah kami gak tahu deh gimana deh caranya gitu kan. Kami nagih gitu. Sudah ini udah siap-siap nih, hati kami ini udah siap-siap. Karena beberapa waktu yang lalu kami ini pernah uangnya tuh dimakan orang gitu. Jadi kita udah siap-siap nih. Tapi sebelum dianya lari kita nagih dulu. Ketika kita nagih, saudara tahu ada orang lain yang juga menagih hutang ternyata. Dan saya lihat di situ itu orang ngambil bufetnya gitu, kayak ada lemari gede gitu, diambil, dikasih dia mungkin istilahnya gitu dalam tanda kutip susuknya gitu atau gimana. Sehingga dia bisa bayar, setidaknya mulai membayar, nyicil bayar di saya gitu. Nah kalau saya bayangkan kalau hari itu si penagih hutang yang lain yang tego gitu ya, datang lalu melihat rumahnya ini misalnya ada AC yang nempel pun pasti akan dilepas, pasti akan dibongkar. Tapi berhubung hari itu di rumah nih jandanya nabi ini, itu tidak ada apa-apa yang lagi yang bisa disita. Semua hartanya sudah habis, maka anaknya yang diambil. Anak ini bicara soal masa depan, sampai masa depan pun sudah mau dikorbankan. Gara-gara ini masalah ini begitu seriusnya. Tapi ayat 2 firman Tuhan berkata begini, jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Ditanyakan di situ, apa yang kamu punya di rumah? Di rumahmu itu loh, punyanya apa? Lihat, ketika masalah itu datang, pertolongan Tuhan itu akan nanti berasalnya, pemantiknya itu yang dari yang kita punya, bukan yang kita tidak punya. Ada banyak orang, seringkali kita melihat orang lain dan berandai-andai apa yang kita tidak punya. Misalnya gini, andai saya punya modal, tentu usaha saya tidak begini-begini aja, tentu perekonomian keluarga saya tidak begini. Andai suamiku ya toh lebih sabar, tentu keluargaku lebih damai. Andai anak-anakku lebih pintar, tentu masa depanku lebih terjamin. Atau ada yang begini, andai aku bisa nyanyi kayak orang itu. Andai aku bisa masak kayak orang itu. Andai. Bahkan ada yang bilang gini, andai aku dulu tidak menikahi perempuan ini gitu ya. Ada yang gitu juga, andai aku udah punya bojo kayak dia. Loh ada juga yang berandai-andai begitu. Nah saudara, selama kita melihat kepada orang lain, selama kita melihat kepada sesuatu yang ada di sekitar kita, maka kita tidak akan pernah menemukan kunci. Karena kuncinya ditaruh di rumah. Kuncinya bukan di rumah tetangga, kuncinya di dalam rumah kita. Nah, kenapa hari itu Tuhan izinkan semuanya habis dari wanita ini? Supaya membantu wanita ini menemukan kunci. Bukankah sering kali karena kita ini punya begitu banyak hal, kita tuh sampai lupa kunci itu ada di mana. Di rumah kami, saya terus terang, saya ini orangnya geletaan. Saudara, tapi kalau suami saya itu orangnya rapi jali, dia di tempat di mana dia taruh itu selalu sama. Loh saya tuh heran, itu apa perlu karunia khusus atau gimana saya enggak tahu. Tapi dia selalu kunci itu situ ya di situ, gitu. Kalau taruh tas itu di situ ya di situ. Sehingga kalau itu tas itu jatuh berbeda setengah meter, berbeda 2 kilan gitu ya, dari tempat tas itu, wah itu bisa ribut saudara. Satu rumah bisa disuruh nyari dan dia tidak bisa menemukan. Talentanya dia adalah
menaruh sesuatu, talenta saya adalah menemukan sesuatu. Karena biasanya saya yang kelemperaan gitu ya. Jadi saya udah biasa mencari-cari, mana ya, tadi tak taruh mana ya, kacamataku di mana, handphoneku di mana, semua di mana. Nah, saudara, begitu banyak barang di rumah saya ini, yang ini di sana sini. Sehingga kadang-kadang kalau kita menemukan itu seperti menemukan harta karun sampean, saking angele ketemu. Tapi waktu kami tinggal di Surabaya, kami itu punya apartemen kecil. Apartemen itu saking kecilnya sampai pokoknya kalau diisi saya dengan 3 anak saya yang besar-besar itu udah sesek pokoknya. Jadi kalau sudah ada 1 orang makan di lantai, 2 orang makan di kursi, yang lainnya tunggu, antri. Sebab tidak ada tempat duduk, bahkan lantainya pun udah sesek gitu ya Bapak Ibu ya. Sedemikian sempitnya apartemen kami itu, tapi apartemen itu juga punya sebuah kelebihan, yaitu apa? Kami tidak bisa menghilangkan barang di situ. Kenapa? Karena semua akhirnya berkumpul di situ dan ya tinggal dipilih-pilih, pokoknya dari sekitar situlah, saking kecilnya. Nah saudara, kalau kita punya begitu banyak fokus, maka kita akan susah. Ingatkah saudara pada waktu kita pertama kali corona? Pada waktu kita pertama kali corona, semua orang tiba-tiba tidak boleh jalan-jalan. Betul ya saudara ya? Tidak boleh pergi-pergi, tidak boleh deket-deket. Nggak ada yang namanya selamatan, bestonan, sunatan, kawinan, mantenan, ulang tahunan, semua hilang semua. Semua hal itu sepertinya dipangkas dan semua orang tiba-tiba disuruh berhenti. Ketika berhenti itu, termasuk gereja hari itu harus berhenti, tidak beribadah offline, tidak beribadah di tatap muka. Apa yang kita pikir? Langsung ada hal-hal yang esensi dan ada hal-hal yang tidak esensi. Tiba-tiba orang dipaksa melihat, ternyata yang ini penting, yang ini tidak penting. Caranya bagaimana melihat sesuatu itu penting dan tidak penting, seringkali Tuhan memaksa kita harus buang semua yang lain. Sehingga pada waktu hal-hal yang buruk itu terjadi, sebetulnya Tuhan sedang mengajari kita untuk mencari lagi kunci yang sudah ada di rumah itu, yang kita pikir itu tidak berharga. Nah, saudara, firman Tuhan dilanjutkan bilang gini, aku tidak punya apapun kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Ini aneh. Penagih hutang ini sudah ngambil semua hal kecuali satu, buli-buli berisi minyak. Tepung enggak punya. Lain loh sama janda yang miskin, dia punya sedikit minyak, sedikit tepung. Sampai minyaknya aja, sampai tepungnya aja dia udah enggak punya. Cuman buli-buli berisi minyak yang mungkin saya rasa mungkin antara penuh dan enggak penuh itu buli-buli. Tapi punyanya cuman itu. Kenapa? Karena buat penagih hutang barang itu saking tidak berharganya. Saking tidak ada gunanya. Tidak ada artinya. Sehingga itu ditinggal. Tapi lihat, apa yang buat orang lain mungkin tidak berarti. Seringkali disitulah Tuhan taruh kunci itu. Tuhan itu Tuhan yang penuh dengan surprise. Yang buat orang lain tidak penting. Buat Tuhan penting. Yang buat orang lain itu tidak berharga. Tuhan berkata, itulah yang akan menjadikan engkau berharga. Nah, apa itu? Mungkin itu talenta kita. Sesuatu yang kita bisa lakukan. Mungkin itu juga urapan yang Tuhan taruh dalam dirimu. Panggilan yang Tuhan taruh dalam dirimu. Panggilan kecil, sederhana. Apa itu? Buli-buli kecil berisi minyak. Hal-hal yang kecil yang tidak berharga. Mungkin itu toko kecilmu. Mungkin itu keluarga kecilmu. Mungkin itu pekerjaan sederhana kita. Disitulah Tuhan tuh taruh kunci. Bukan pekerjaan besar yang kita impi-impikan suatu hari kelak, andai, bukan. Di situ bukan terletak kunci mujizat. Kunci mujizat itu justru yang ada pada kita. Warung kecil kita. Itu yang justru jadi kuncinya.
Sesuatu yang tidak dirampas, yang hari ini engkau masih punya, saudara masih punya. Itulah justru kunci yang Tuhan taruh. Lanjut dulu ayat yang ketiga. Lalu berkatalah Elisa, pergilah mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tapi jangan terlalu sedikit. Saudara, saya ingin kembali kepada yang tadi ini. Apa yang saudara masih punya hari ini? Saya ingat pada beberapa waktu yang lalu, saudara, pada kira-kira 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu kami memimpikan, karena semua orang kami melihat, saya dan Pak Lukas lihat, kami mesti bersiap-siap, kami mesti sekolahkan anak saya yang nomor 3 itu untuk kuliah, dan kami mulai menyadari bahwa kayaknya uang kami gak cukup, begitu. Jadi kami mencari jalan untuk kami ini menambah dalam tanda kutip pemasukan kami, supaya kami nanti suatu hari bisa sekolahkan anak saya yang nomor 1. Nah kemudian apa yang kami lakukan setelah kami pikir, kami pertimbangan, kami pikir seperti orang lain yang lakukan, kami buka hal yang ya kurang lebih mungkin saya pikir saya bisa lakukan, yaitu kita buka tempat makan. Kami buka tempat makan di situ, dan adik saya itu pemilik batik yang namanya batik Snap. Kalau saudara lihat di Shopee itu sampai dia dapat merchant pokoknya apa gitu loh, yang pokoknya sampai diakui sebagai toko merchantnya Shopee itu. Nah dia bilang gini, dia orang yang sangat diberkati, tapi dia juga orang yang sangat cinta Tuhan. Dia bilang gini, aku lihat kamu Cik, dia bilang gitu, aku mimpi kamu. Ada orang yang dikirim tapi orang itu tidak baik buat kamu, dia bilang gitu. Tapi aku nggak berani ngomong karena adik saya juga punya restoran besar, gitu. Adik saya bilang gini, dia takut kalau saya berpikir bahwa dia tidak mau saya menyaingi dia, gitu maksudnya gitu. Tapi saya pikir, mosok toh, gitu ya, mosok toh. Akhirnya beneran, ini saya ambil orang datang, kita buka sebuah kafe, saudara, bukan kafe yang aneh-aneh loh ya saudara ya, ini bener-bener kafe yang genah ini saudara, kafe yang isinya makanan, bukan yang getok, saudara ya, saudara tahu kan maksud saya kan ada kafe yang gitu kan ya, malu-maluin aja Mbak Tuhan punya kafe kayak gitu, ya mungkin lah saudara ya. Terus di tempat saya itu, waktu kami jalankan itu kelihatannya bisa, tapi tidak bisa. Itu sesuatu yang Tuhan sudah ngomong dari awal. Bukan yang tidak ada padamu, yang ada padamu. Saya bilang gini, Tuhan kalau yang ada padaku kapan jadinya Tuhan? Sudah kelakon nih loh, aku tidak bisa nyekolahke anakku. Sudah kelakon nih loh, aku tidak punya uang, saya bilang gitu. Kapan jadinya Tuhan kalau nunggu yang ada padaku? Saya mencoba membantu Tuhan. Saudara pernah tahu perasaan mencoba membantu Tuhan? Saya percaya saya tidak sendirian di sini. Pasti ada yang pernah juga ya. Kayak saya membantu Tuhan gitu ya. Namanya juga Tuhan kita bantu. Nah, saudara, benar itu yang namanya saya buka tempat makan itu bukannya tambah pemasukan, itu tambah pengeluaran, saudara. Dan itu berakhirlah ketika saya mau menyekolahkan anak saya, tetap saya tidak bisa menyekolahkan, bukan tidak bisa, malah semakin nggak bisa, karena itu semakin tidak bagus. Sampai satu waktu, dan saya lebih heran lagi, saya paling jengkel banget begini. Saya kalau masak gitu ya, saya ini tidak jago masak Bapak Ibu, awalnya tuh tidak jago masak. Ya karena terpaksa saya belajar masak. Saya masak buat anak saya nomor 3 ini paling jago merasakan. Dia bisa tahu apa aja yang kurang di dalam masakan dan apa aja kelebihan masakan itu. Saya suruh dia coba, enak. Saya suruh mama saya coba, enak. Saya suruh tante saya coba, enak. Semua orang dikasih, enak gitu. Tapi yang saya heran, tiap kali saya masuk ke dapur itu, semakin kafe saya enggak laku. Loh, aneh ya saudara ya. Semakin tak ewangi, semakin tuh pokoknya mengecewakan lah. Sampai akhirnya saya bilang sama Tuhan, oke Tuhan, aku menyerah. Sakar pues, oke aku enggak pegang lagi itu. Terserah nih mau kayak apa, terserah gitu. Saya kembali dengan apa yang Tuhan bilang, kembali dengan apa yang ada padamu, bukan yang tidak ada padamu. Kami itu punya hotel, saudara, hotel kecil di Blora. Dan saudara tahu kan kemarin pandemi,
Yang paling terimbas itu apa saudara? Pariwisata, hotel itu paling terimbas nomor satu. Sampai saya tuh lihat di grup-grup itu hotel-hotel bintang yang ngeri-ngeri itu sudah pada di sale, yang ada di Bali itu udah pada di apa tuh diobral gitu karena benar-benar enggak laku saudara. Dan teman-teman juga ada banyak pegawai saya ini akhirnya sekarang jebolan dari hotel-hotel bintang yang di Jakarta. Kenapa? Karena mereka dipecat. Karena itu adalah hal yang paling enggak laku nomor satu. Ketika saya bilang, waduh piye ini ya Tuhan gitu. Tapi Tuhan bilang, dengan apa yang ada padamu. Bukan yang tidak ada, apa yang ada padamu. Ya Tuhan, kami balik lagi, dibenekno lagi, didoakan lagi. Kami lakukan lagi dengan setia. Pak Lukas tiap hari cek kontrol itu dengan setia. Dan saya bisa lihat, ternyata betul loh. Yang Tuhan mau itu bukan yang kita nggak bisa. Bukan yang kita enggak ada. Kita tuh kan suka berandai-andai. Oh andai gini, andai gini, andai. Tidak. Kembali. Yang ada padamu itu, toko kecilmu, warung kecilmu, pekerjaan sederhanamu, keluarga kecilmu itu doa no lagi. Di situ loh kuncinya. Bukan di tempat lain. Bukan juga di tempat tetangga dan bukan juga dengan cara tetangga. Dengan yang ada padamu dan dengan yang engkau hari ini masih pegang itu. Nah saudara lanjut lagi di ayat yang 3 tadi. Elisa bilang pergi minta bejana-bejana dari luar, bejana-bejana kosong tapi jangan terlalu sedikit. Nah cari firman Tuhan bilang begini, sambil kita minta mujizat itu terjadi pada kita, Tuhan bilang cari bejana yang kosong. Nah saudara bisa bayangkan wanita sama anak-anaknya ini sudah lama hidup lari dari penagih hutang. Saudara kalau orang yang hidup banyak hutangnya, itu pasti kan enggak bisa bebas toh, hahihi, nonggo sana, nonggo sini, mana bisa begitu? Pasti dia juga takut, ke tetangga juga dia takut, nanti dia ke tetangga, jangan-jangan tahu-tahu dia ada yang dilaporkan ke penagih hutang. Jadi mereka ini biasa hidup sendirian di dalam ketakutan, tetapi hari itu Tuhan justru suruh mereka keluar, pinjam bejana yang banyak. Dengan kata lain, mereka perlu mulai berkomunikasi. Mereka perlu mulai ngomong. Dan anehnya Tuhan bilang gini, pinjemnya bejana. Saya tanya, kalau kita lapar, kita minta piring apa minta nasi saudara? Minta nasi, betul ya saudara? Kalau kita butuhnya uang, kita itu minta dompet atau minta uang. Kan minta uang, kalau kita haus kita mintanya air, tidak mungkin kita mintanya botol minum. Tetapi cara Tuhan beda. Kalau aku mau membuat kamu mujizat, bukan minta isinya, minta tempatnya. Sediakan dulu tempatnya. Saudara, Tuhan bilang gini, Tuhan mau ngisi, ada banyak orang di sini Tuhan mau siap-siap ngisi. Tapi saudara tidak pernah siapkan tempat. Saudara tidak siapkan hidup saudara baik-baik. Sehingga nanti kalau isinya itu datang, itu akan menghancurkan saudara. Makanya isinya tidak datang-datang. Saudara minta uang, tapi saudara tidak siapkan diri saudara untuk bisa kelola uang itu. Uang tidak akan pernah datang. Saudara minta saudara mengalami kelimpahan, tapi saudara tidak pernah bereskan sakit hati saudara. Kelimpahan itu hanya akan menghancurkan saudara. Saudara minta jodoh, tetapi engkau tidak siap dengan yang namanya masa lalumu itu masih engkau terus bawa. Maka orang itu akan menghancurkan hidupmu. Makanya sama Tuhan dah dikasih. Kenapa? Karena bejananya gak siap. Tuhan sedang bilang siapkan bejanamu. Siapkan bejana. Yang pertama siapkan bejana hidup kita dulu. Lalu kita keluar cari bejana. Ngomong sambil orang ini ngomong, wanita ini ngomong. Saudara kalau ada orang misalnya ini saya ya. Tok, Bu saya mau pinjam bejana gitu, saya mau pinjam bejana. Kalau saya orang kaya, kalau saya orang yang punya segala sesuatu, bejana saya tuh kebek zaman itu. Penuh sama apa? Penuh dengan air, penuh dengan ada isinya minyak, ada isinya air, ada isinya anggur, bejana saya penuh. Karena saya kalau orang kaya hari itu pasti penuh.
Tapi dia bisa ngumpulin bejana kosong. Saudara bisa ngerti maksud saya? Dapat dari mana? Orang-orang yang susah kayak dia sama-sama. Iyalah wis, ini bawa-bawaan wis bejanaku. Tadinya keluargaku banyak, jadi ada banyak yang butuh air, ada banyak yang bisa dimintai tolong ambil air. Sekarang aku tinggal sendirian. Suamiku udah pergi, anak-anakku sudah pergi. Aku udah gak punya siapa-siapa. Aku cuman butuh satu bejana, ini bejana lain, 9 yang lain ini bawa-bawaan. Aku gak butuh lainnya. Ini tak pinjem no kamu. Ada lagi orang yang bilang, dulu aku punya budak-budak buat ngambilin aku, sekarang aku sudah enggak punya. Ya ini bahan, paling aku cuma butuh berapa. Ini dia bisa berhasil mengumpulkan sama-sama orang susah kayak dia, hanya dengan pinjem bejana loh Bapak Ibu. Nah firman Tuhan bilang begini, bejana-bejana itu setelah dia kumpulkan, hari itu Tuhan bilang, cari bejananya yang kosong, bukan yang penuh, bukan yang ada isinya. Cari bejana yang kosong, dan seberapa bejana kosong itu ada, firman Tuhan bilang, Tuhan akan mengisinya. Seberapa banyak dari kita datang dengan Tuhan, itu seperti bejana yang kosong. Siapkan bejanamu, tapi kosongkan. Maksudnya begini, kosongkan itu gini. Jangan datang sama Tuhan kayak gini, Tuhan aku ini punya agenda gini loh Tuhan, rencanaku A, B, C, D. Tolong ya Tuhan tanda tangan sebelah sini artinya Tuhan setuju. Gitu kan, kalau kita datang sama Tuhan itu kurang lebih gitu. Oh Tuhan aku menyembahmu, aku percaya engkau pasti memberkati A, B, C, D. Itu kan maksudnya saudara butuh tanda tangan aja kan dia maksudnya ya. Kan saudara kan tidak perlu perencanaan mengikutkan Tuhan itu namanya. Cuman tanda tangan aja lah Tuhan, cepetan. Ini setelah kebaktian selesai, kurang lebih gitu saudara. Atau kita datang sama Tuhan, tapi kita tuh kita bilang, Tuhan aku berserah. Tapi di dalam otak gini, rencana A. Kalau rencana A gagal, kita udah siapin rencana B. Rencana B gagal, kita sudah siapin lagi rencana yang lain gitu. Sama sekali kita nggak peduli Tuhan mau bikin rencana apa, tapi kita setiap kali datang sama Tuhan, kita sudah penuh dengan agenda-agenda perencanaan apa gitu. Saudara, Tuhan bilang gini, datang kosong aja. Maksudnya kosong itu bukan pikirannya kosong. Tapi datang dengan hati yang haus akan Tuhan. Dengan hati yang rindu akan Tuhan. Sampai Tuhan itu memenuhi setiap kita. Nah saudara, pada waktu hari itu si janda ini dia ketemu sama orang-orang itu saudara. Saya bayangkan di situ dia lihat juga ada bejana-bejana kosong yang ada di dalam hati orang-orang itu. Ada orang-orang yang perlu ditemani. Ini dia janda nabi saudara. Dia itu harusnya melayani umat. Tapi selama ini dia sembunyi sama anak-anaknya ngapain karena dia ditagih utang. Hari itu dia bisa ketemu. Mungkin saya bayangkan hari itu dia akan berkata gini. Ngapain aku selama ini? Aku lihat tuh ada yang ditinggal mati. Ada yang perlu ditemani. Ada yang perlu disayangi lagi, ada yang perlu dirangkul, ada yang perlu dikasih tahu bahwa kamu diampuni, kamu dimaafkan. Ada yang perlu didoakan, ada yang perlu diterima lagi, saudara. Ayat 4 firman Tuhan berkata begini, kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh angkatlah. Ayat 5, pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnya pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Firman Tuhan bilang, ayat 6, ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana, lalu berhentilah minyak itu mengalir. Saudara, bejana-bejana itu dipinjamkan kepadamu. Bejana-bejana itu tidak milikmu, tapi tugas kita adalah mengisi. Semakin kita mengisi, semakin kita sendiri akan penuh. Prinsip Alkitab ini beda banget sama prinsip dunia. Prinsip Alkitab siapa memberi, dia diberi. Siapa memberi minum, Amsal, kita buka sebentar saudara. Amsal 11 ayat yang ke-25. Firman Tuhan berkata begini, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Prinsip ini beda banget sama prinsip dunia. Prinsip dunia bilang begini, kalau semakin kita menghabis-habiskan,
maka ya kita akan kehabisan. Makanya kalau mau jadi kaya itu harus bisa untukku dan untukku. Di semua untukku dan untukku, semakin serakah. Firman Tuhan bilang kalau siapa memberi dia diberi, kalau dunia kalau memberi nanti dia kehabisan. Tetapi firman Tuhan itu ya dan amin. Semakin kita melayani orang lain, justru minyak itu akan semakin mengalir. Semakin kita itu care dengan orang lain, maka semakin kita itu akan melihat bahwa hidup kita ini justru yang pertama kali basah. Hidup kita yang pertama kali penuh. Waktu justru kita mengisi orang lain. Saudara, saya tidak ngomong ini soal di gereja, di komunitas saudara aja. Kembali ke komunitas saudara, tempat kerja saudara, lihat sekitar. Saudara akan temukan bejana-bejana kosong. Saudara jangan jadi orang Kristen yang diem aja, duduk di belakang meja, jadi wong yang paling antik. Aduh aku tidak bergaul dengan orang yang seperti itu. Aduh aku tidak. Gini saudara, bukan berarti gini ya. Kita itu tidak menjadi sama dengan dunia, tapi bukan berarti kita memisahkan diri dari dunia. Kita bisa nanti langsung cepat-cepat ke surga, saudara ya. Tapi kita ini perlu untuk kita ini jadi terang buat dunia. Di tempat kerja saudara, di komunitas saudara. Kapan terakhir saudara itu berkomunikasi dengan teman saudara? Kapan terakhir saudara kita ini punya kepedulian kepada mereka? Kapan terakhir kali kita bilang, apa yang bisa saya bantu? Apa yang bisa saya bantu? Justru ketika kita melayani mereka, sukacita kita ini akan semakin penuh dan kita tidak akan kering. Tuhan itu merencanakan kita untuk jadi berkat buat orang lain. Nah, saya rindu Bapak Ibu, supaya di tempat ini, kita ini jadi gereja di mana kita ini mulai care dengan orang lain. Di masa pandemi yang saya percaya bahwa pandemi ini kan tidak selamanya, ya toh. Sekalipun kita tidak tahu benar-benar nanti berakhirnya kapan. Tapi kalau untuk diri kita sendiri aja kita sudah berani keluar kemana-mana. Pertanyaan saya, beranikah saudara mulai berkomunikasi dengan orang lain, dengan teman saudara dan tanya, apa yang bisa tak bantu? Aku lihat kamu sedih loh hari-hari ini, apa yang bisa tak bantu? Kenapa kok kamu tiba-tiba kelihatannya lecek? Dia mungkin bilang, iya tahu-tahu tes darahku jelek semua. Saudara, ada orang yang perlu ditemani, perlu didampingi. Jangan begini saudara, kalau saya lihat kalau ada berita misalnya gitu ya, siapa itu sedang sakit begitu. Ya baik, kita semoga cepat sembuh ya, semoga lebih cepat sembuh itu baik. Tapi yang saya kadang-kadang itu miris gitu ya. Saya doakan supaya cepat sembuh, saya doakan. Itu janjinya didoakan tenan apa cuma diketik saudara ya? Saya ketikkan harusnya saudara bilangnya gitu. Jangan saya doakan, belum sempat didoakan kok. Jadi saya tuh setelah beberapa kali kayak gitu, hati saya tuh kayak terusik gitu ya. Setiap kali saya bilang, saya doakan gini, saya duduk dulu sebentar. Paling enggak aku bayar utangku, wes tak doa no tenanan lah pokoknya gitu. Sekali dua kali saya harus doain itu orang itu tenanan. Saya ingat seorang sahabat saya ketika dia kehilangan ayahnya. Dan ketika waktu itu kami mendampingi mereka waktu ayahnya mulai kritis, kemudian sampai meninggal dan sesudah itu. Ketika banyak orang tuh memperhatikan dia, saya tuh tahu bener rasanya kehilangan seorang ayah. Karena saya pernah ada di masa itu. Jadi saya bilang sama dia, kamu butuhnya apa? Dia pasti orang bilang, enggak butuh apa-apa, aku enggak butuh apa-apa, doakan aku aja. Nah kan biasanya kalau sudah kayak gitu kan diketikkan saudara ya, saya ketikkan, semoga kamu kuat dan sekeluarga tabah dan bla bla bla. Saya bilang gini, oke, saya akan berdoa buat kamu, tunggu ya, aku enggak WA dulu, saya bilang gitu. Saya tutup WA saya duduk, saya berdoa buat dia, saya berdoa buat keluarganya. Saya tahu Tuhan mau bilang sesuatu, saya tahu gitu. Tapi saya enggak kalu mau ngomong gitu. Tapi saya cuma bilang, Tuhan kalau memang itu rencanamu, kasih dia kekuatan Tuhan. Kasih dia kekuatan yang luar biasa seperti yang belum pernah ada. Karena itu cuma Tuhan yang bisa. Gitu. Dan saya bilang gitu saudara, lalu saya
telepon dia lagi ketika papanya nggak ada gitu. Gimana kamu? Ya dia mesti nangis-nangis gitu. Saya cuma tanya gini, kamu sudah makan? Saya enggak bilang tak doain ya apa, saya enggak bilang gitu. Saya tanya gini, kamu sudah makan apa belum? Dia bilang gini, kamu kok tahu kalau aku enggak makan? Sudah sehari ini aku sejak dari itu aku enggak makan, dia bilang gitu. Karena dia juga waktu itu masuk dalam masa isolasi. Saya cuma bilang, aku tahu sebab aku sudah pernah ada di situ. Oke, tunggu ya. Ya udah kalau gitu. Nanti kalau ada makanan cepat dimakan, saya bilang gitu. Iya, dia cuma bilang, saya juga enggak bilang apa-apa. Saya langsung kontak teman saya yang ada di satu kota yang sama, karena itu dia enggak sama-sama di Blora sama saya, saudara. Saya kontak, saya bilang, kamu bisa enggak tolong saya? Apa yang saya bisa bantu buat kamu? Tolong pesenin saya makanan, saya bilang gitu. Ini alamatnya, tolong kirim, nanti ini bla bla bla, tolong kirim. Ketika makanan itu dikirim, dia bilang gini, saya benar-benar kaget, kenapa kamu bisa kirimnya aku makanan, dia bilang. Sekarang juga kamu makan, saya tahu kamu pasti belum makan. Dan kamu pasti tidak akan masak, dimasak kayak gini kamu tidak akan masak. Dia sendirian, dia diisolasi saudara. Diisolasi, ayahnya meninggal, mau makan, pasti tidak makan. Saya bilang, saya kirimi kamu makanan, kamu makan sekarang, saya bilang. Saudara, saya tahu bahwa apa yang saya lakukan itu saya tidak bisa melakukan banyak, saya tidak bisa ada di isolasi bersama-sama dengan dia. Tapi saya bisa memperhatikan dia, lebih dari sekedar saya cuman sekedar mengetik. Saya rindu saudara, yuk jadi orang-orang yang mengisi bejana-bejana kosong. Jadi orang yang mau jadi berkat buat orang lain. Ayat 7 terakhir. Lalu pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, pergilah jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Dengan kata lain begini, saudara, kecukupan saudara, apa yang saudara butuhkan, kekosongan saudara akan terisi justru ketika saudara melayani orang lain. Jangan cari yang tidak ada pada saudara. Saudara sudah punya segala yang saudara butuhkan. Talenta untuk mendatangkan kelimpahan itu sudah ada pada saudara. Itu tidak perlu talenta orang lain. Itu semua ada pada saudara. Cuman masalahnya gini, saudara bayangkan kalau buli-buli itu, buli-buli minyak itu, tetap buli-buli minyak dan tidak pernah ketemu bejana kosong. Kadang-kadang kenapa Tuhan tidak berkati kita? Karena hidup kita tetap egois dan belum pernah jadi orang yang mengisi bejana-bejana kosong. Isi bejana kosong orang lain. Nanti kita akan lihat, justru dari situ firman Tuhan bilang, pergi jual minyak itu bayar utangmu. Kelimpahan itu datang sendiri kok saudara, bukan dari orang lain. Saya undang pemain musik, para pemain musik. Saya ganti haluan ya Pak, saya F aja. Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara. F aja. Pelan-pelan aja musiknya, pelan aja biar jemaat biar lebih dengar suaranya sendiri. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku tak serahkan. Ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Katakan ku kan teguh, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana untuk memuliakan-Mu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, katakan ku serahkan. Ku serahkan padamu, harap
kepadamu, ku kan teguh bersamamu Tuhan, jadikan ku bejanamu untuk memuliakanmu. Saudara, mungkin hari-hari kemarin kita sibuk untuk jadi orang lain. Kita sibuk, kita pengen juga punya panggilan kayak orang lain, kita pengen punya usaha kayak orang lain, kita pengen punya keluarga kayak orang lain, kita pengen punya apa-apa yang punyanya orang lain, modal kayak orang lain, orang tua kayak orang lain, anak-anak kayak orang lain. Tapi hari ini Tuhan bilang, kuncinya ada di rumahmu. Tidak di rumah tetangga, nggak di rumah orang lain. Kunci itu ada di rumahmu. Kureba kasih kireba. Tuhan, aku berdoa malam hari ini. Buka mata kami semua untuk melihat kunci itu Tuhan. Bahwa yang kami butuhkan itu sebetulnya sudah ada pada kami. Tuhan sudah taruh. Yang kami butuhkan itu Tuhan sudah sediakan. Yang kami taruh itu enggak Tuhan titipkan di rumah tetangga. Yang Tuhan berikan, yang kunci yang Tuhan sediakan itu sudah Tuhan taruh di dalam hidup kami. Tuhan, buka mata kami dan untuk melihatnya Tuhan. Buka mata kami untuk kami bisa melihatnya Tuhan. Dan Tuhan, kami berdoa Tuhan, ampuni kami kalau kami punya hidup yang egois. Kami hidup buat diri kami sendiri. Kami hidup, kami simpan buat diri kami sendiri. Kami pikir kalau kami berbagi dengan orang lain, nanti kami sendiri kami gak punya banyak. Tapi hari ini firman-Mu kembali ingatkan kami, supaya kami buka mata kami dan kami mulai lihat bejana-bejana kosong yang Tuhan sudah taruh di sekitar kami. Dari tetangga-tetangga kami, di tetangga tempat duduk kantor kami Tuhan. Di tetangga komunitas kami, di situ ada bejana-bejana kosong yang Tuhan taruh. Aku berdoa Tuhan, buka mata kami Tuhan. Buka mata kami untuk melihat bejana-bejana kosong dan mulai mengumpulkan itu. Mulai merangkulnya kembali. Dan mulai memenuhi setiap bejana-bejana yang kosong itu dengan minyak yang Tuhan taruh di dalam hidup kami. Dengan apa yang ada yang itu masih ada pada kami sampai hari ini. Dan kami berdoa Tuhan, ajari kami supaya kami tidak hidup egois. Ampuni kami kalau kami egois Tuhan. Kami pikir kalau kami egois, kalau kami bisa mikirin diri kami sendiri, maka kami akan punya lebih baik. Maka kami akan jadi yang terbaik. Tapi hari ini Tuhan, firman-Mu bilang, kenapa yang ada pada kami tidak berkembang adalah karena kami tidak pernah membagikannya. Tuhan, ajari kami untuk membagikannya, membagi perhatian kami, membagikan berkat yang ada pada kami, membagikan hidup kami buat orang lain, menemani orang lain, membangun orang lain, menasihati orang lain, menyemangati orang lain. Bahkan ketika kami sendiri pun merasa bahwa sebetulnya kami butuh disemangati. Tapi kami tetap memberi hidup kami menyemangati orang lain, menolong orang lain. Kami akan melihat bahwa pertolongan kami sendiri itu sedang dalam perjalanan. Kami akan melihat bahwa pertolongan kami sendiri itu disediakan oleh surga sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Berapa banyak dari saudara yang malam hari ini saudara mau bertobat bersama-sama dan berkata, Tuhan, aku mau jadi orang yang membagikan hidupku buat orang lain. Aku mau berhenti untuk cuman melihat utangku, masalahku, hidupku. Tapi aku mau mulai melihat bejana-bejana kosong yang ada di sekitarku. Dan aku ini mau dipakai sama Tuhan untuk mengisi bejana-bejana itu. Kalau itu saudara-saudara, angkat tangan saudara. Kireba kasih, kireba puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lihat tangan-tangan kami Tuhan. Lihat tangan-tangan kami yang terangkat Tuhan. Inilah anak-anak-Mu yang memberi hidup buat Tuhan. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku
kasih Tuhan Yesus. Biar kami berdoa firman ini akan terus bicara kepada setiap kami sepanjang minggu ini. Di komunitas kami, di toko kami, di warung kami, di pekerjaan kami, di ladang kami Tuhan, di tempat-tempat di mana Tuhan percayakan kami, di tempat usaha kami, di catering kami, di warung. Tuhan, firman ini bicara, biar ini bicara kepada kami terus. Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku percaya sungguh-sungguh bahwa tahun ini kami akan melihat pemulihan, terobosan itu terjadi atas anak-anak-Mu. Bukan karena kuat gagah kami, tapi karena Tuhan yang menyertai kami itu sedang melakukan perkara yang ajaib dan dahsyat untuk hidup kami. Ketika kami bagi hidup kami buat orang lain, justru ketika itulah kami lihat Tuhan Engkau membuat rencana-Mu itu jadi nyata buat hidup kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita akan angkat persembahan kita akan bawa persembahan kita kepada Tuhan. Minta F ya. F ini? Oke. Syekere pakaseke. Kiara baka. Mari kita akan nyanyikan satu pujian terakhir, lalu kita akan benar-benar pulang membawa berkat, pulang membawa penyertaan Tuhan buat kita. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, karena kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Mari sambil angkat persembahan kita. Terima kasih buat kesempatan beribadah Tuhan. Terima kasih buat kesempatan boleh ketemu lagi di dalam hadirat Tuhan. Dan kami datang kepada Tuhan tidak membawa tangan hampa, kami membawa persembahan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan kami berdoa, Engkau yang memberkati kembali setiap anak-anak-Mu. Dan biar persembahan yang kami berikan ini Tuhan dipakai untuk kerajaan-Mu, untuk membuat nama-Mu yang dimasyurkan dan dipermuliakan. Kami berdoa setiap anak-anak-Mu yang memberi dengan sukacita, setiap anak-anak-Mu yang memberi dengan rela, bahkan di dalam air mata mereka memberi dalam kesetiaan. Kami tahu Engkau Allah yang tidak pernah melepaskan kami dan tidak akan pernah membiarkan anak cucu kami meminta-minta. Di dalam anugerah-Mu kami akan berjalan dan semakin hari semakin kuat menuju Allah di Sion. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan buat setiap anak-anak-Mu yang hari ini mungkin tidak bisa hadir karena ada banyak hal yang membuat mereka tidak bisa hadir. Kami berdoa yang sakit Tuhan Engkau yang sembuhkan. Mereka yang dalam beban berat, dalam permasalahan Tuhan Engkau yang menolong. Dan biar justru hati mereka semakin mencari Engkau Tuhan. Dan kami berdoa buat setiap anak-anak-Mu dimanapun berada. Tuhan Engkau yang menjaga dan melindungi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari kita akan angkat tangan kita terima berkat Tuhan. Biarlah berkat yang terbaik dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus turun atas setiap kehidupan kita. Tuhan memberkati kita dan menjadikan kita ini kepanjangan tangannya. Saat Tuhan butuh tangannya menyentuh seseorang, Tuhan pakai tangan kita. Saat Tuhan butuh seseorang untuk memberkati orang itu, Tuhan pakai dompet kita. Dan oleh sebab itu kita tidak akan pernah kekurangan apapun yang baik. Kita akan selalu dialiri oleh kebaikan Tuhan. Sebab kita jadi berkat buat orang lain. Tuhan menjadikan hidup kita semakin mengasihi Dia, semakin mengutamakan
menamakan Tuhan, dan bahkan Tuhan menjadikan anak cucu kita, keluarga kita, masa depan kita ini akan mencerminkan kemuliaan Tuhan. Terima kasih kami menerima berkat Tuhan yang sempurna di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Yang sepakat menerima berkat sama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan berkati.